Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia dari kelas akuntansi C NIM 252110035. Saya akan menjelaskan mengenai teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Jika biaya implisit adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jenis-jenis biaya. Biaya internal adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Dan biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Biaya dalam jangka pendek. Jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang dianggap tetap, contoh harian, mingguan, dan bulanan. Biaya produksi jangka pendek dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah biaya total, keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya tetap total, yang kedua adalah biaya variabel total, yang ketiga adalah biaya total. Yang dimaksud dengan biaya tetap total yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi. Yang kedua adalah biaya variabel total, adalah biaya produksi yang berubah menurut tinggi rendahnya jumlah barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah biaya total, adalah penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Rumusnya adalah TC sama dengan TFC ditambah TVC. Berikut kurva analisis biaya produksi jangka pendek. Yang pertama ada garis TFC, yaitu biaya tetap total. Yang kedua adalah garis TVC. Yang ketiga adalah garis TFC, garis biaya total. Biaya yang kedua adalah biaya produksi rata-rata. Adapun macam-macam biaya produksi rata-rata adalah ada tiga. Yang pertama adalah biaya tetap rata-rata. Yang kedua adalah biaya variabel rata-rata. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata. Yang pertama adalah biaya tetap rata-rata, adalah biaya tetap yang dibebankan kepada setiap unit output. Rumusnya adalah AFC sama dengan FC dibagi Q. Yang kedua adalah biaya variabel rata-rata. Biaya variabel yang dibebankan kepada untuk setiap unit output. Rumusnya adalah AVC sama dengan VC per Q. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata, adalah biaya produksi yang dibebankan untuk setiap unit output. Rumusnya adalah ATC sama dengan TC per Q. Yang ketiga adalah biaya produksi marginal. Marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi tambahan atau kekurangan biaya total karena bertambah atau kekurangan satu unit output. Rumusnya adalah MC sama dengan delta TC dibagi delta Q atau delta VC dibagi delta Q. Berikut kurva rata-rata, biaya rata-rata dan biaya marginal. Yang pertama adalah
garis AFC. Yang kedua adalah garis AVC. Yang ketiga adalah garis ATC, dan yang terakhir adalah garis MC. Berikut contoh tabel biaya produksi jangka pendek dalam ribuan rupiah. Untuk mendapatkan tabel ini, kita harus menggunakan rumus yang di atas tadi. Syarat permaksimuman keuntungan, yaitu yang pertama, dengan memproduksi barang di mana perbedaan antara hasil total penjualan dengan ongkos total adalah yang paling maksimum. Yang kedua adalah dengan memproduksi barang pada tingkatan di mana hasil penjualan marginal sama dengan ongkos marginal. Yang kedua adalah biaya produksi dalam jangka panjang. Dalam biaya produksi jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Dan kata lain, tidak ada biaya tetap. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Ada dua faktor untuk meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Yang pertama adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua adalah sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Kurva meminimumkan biaya produksi jangka panjang dapat dilakukan dengan memperluas kapasitas pabrik atau plant size. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata. Dalam usaha meminimumkan biaya dapat memperhatikan dengan melihat kurva AC untuk kapasitas yang berbeda. Kurva LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC berdasarkan kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Karena kurva AC banyak, maka kurva ini adalah kurva yang berisi garis lengkung yang berbentuk U. Kurva LRAC adalah kurva yang menyinggung berbagai kurva AC jangka pendek. Kurva ini berbentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan kita capai dalam jangka panjang. Berikut kurva LRAC. Faktor yang mempengaruhi skala ekonomi. Yang pertama adalah spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan input. Yang ketiga adalah terwujudnya produksi sampingan. Yang keempat adalah perkembangan anak perusahaan atau usaha lain. Faktor yang mempengaruhi skala tidak ekonomi. Administrasi perusahaan yang semakin birokratis yang melambatkan proses pengembalian keputusan dalam perusahaan. Skala ekonomi adalah faktor-faktor yang menyebabkan operasi perusahaan semakin efisien dalam jangka panjang. Sedangkan skala tidak ekonomi adalah faktor-faktor yang menyebabkan operasi perusahaan semakin tidak efisien dalam jangka panjang. Terima kasih sudah melihat video ini.